Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Uswah in afati dunya wal akhirah wa la tasrif wa tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama ibnul hayati binti Suwidnya. Ishfina ya syafi, ishfiha ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ma'akum tasmin tuliban wa lam yakun mu'akhiran saja'alika. Dan menurut hadis Muhammad bin Ma'an, Allah harus kasar yang diberikan, harus mengikuti syariat. Dan kasar itu tidak memberi pengaruh, maka mengertinya. Allahu Akbar dalam ayat ini Musaddaq akan berkomentar akan pendapat ahli sunnah, yaitu pendapat yang pertama, yaitu pertengahan antara kaum Qadariyah dan kaum Qadariyah. Adapun Qadariyah terlalu sangat berpegang teguh pada syariat, sehingga akibatnya tidak mau berserah diri kepada Allah, hanya mengandalkan terhadap kepentingannya sendiri. Adapun kaum Qadariyah sangat berpegang teguh terhadap hakikat, sehingga sama sekali dirinya tidak mempunyai keinginan dan semuanya diserahkan kepada Allah, dan akibatnya mereka tidak mau berusaha. Ayat ini ayat yang dipegang oleh
Dan ayat yang dijadikan pegangan Jabariyah adalah wallahu khalaqakum wa ta'malun, yang kesimpulannya manusia dan pekerjaannya semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Jadi ayat yang dijadikan pegangan oleh Jabariyah dan Qadariyah dikumpulkan dan digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa manusia wajib kasab, akan tetapi kasab tersebut tidak berpengaruh. Seperti wajib makan kepada manusia yang ingin kenyang, sedangkan yang memberi kekenyangan adalah Allah. Dan Allah yang dan manusia yang ingin bahagia, maka harus melaksanakan taat atau takwa. Sebab di dalam syariat kebahagiaan itu kehendak Allah. Jadi takwa tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai pengaruh terhadap kebahagiaan manusia. Sebab firman Allah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ta'malun. Jadi syariat itu harus disambut dengan perjuangan, sedangkan akibat itu harus disambut dengan keyakinan. Dan juga hikmahnya manusia diberi akal. Dengan akal manusia harus berjuang, dan dengan hati manusia harus berserah diri kepada Allah. Kalau hubungan dari hati, artinya menurut ahli sunnah wal jamaah, seseorang hamba lagi kasar. Akan tetapi kasar itu tersebut tidak berpengaruh. Kasar dengan mempraktekkan syariat dan tawakal dengan sifatkan terhadap hakikat. Yakni hakikatnya kita bisa bekerja dan pengaruhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang menciptakan. Alhamdulillah olehmu dagangan ini cuma dilakukan. Iya, sampai situ. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini? Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menulis kitab Jauharatul Tauhid. Isi kitabnya mengandung ilmu tauhid yang inti. Jadi dikeluarkan yang sudah kotor-kotor, yang inti, yang bersih, yang masih murni, itulah ditulis dalam bentuk kitab Jauharatul Tauhid. Kitab ini isinya bait-bait syair gitu. Karena syair tidak semua orang bisa baca. Bisa baca tapi belum tentu ngerti. Karena untuk bisa memahami syair, orang mesti belajar ilmu arud, ilmu badiah gitu. Jadi ada ilmu nahwu, shorof, gitu. Badiah, arud, mantiq. Itu sebabnya kitab ini dijelaskan oleh ulama yang lain, diberi syarah, namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi menulis kitab Ibrahim Al-Laqani, yang mensyarahkan Ibrahim Al-Bajuri. Nah, jadilah kayak begini gitu. Kita baca matanya, syairnya sama-sama. Nanti penjelasannya saya yang jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Jadi kalimatnya cuma satu baris, isinya dalam gitu. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah, jadi di samping ilmu tauhid ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu menjelaskan kalam-kalam yang ada dalam Quran, kemudian dipahami oleh manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa tahu? Nah, kitab kita dan mayoritas umat Islam di dunia itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab ini akan menjelaskan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar begini. Bisa tahu? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi hamba Allah, kita ini hamba Allah, harus kasab usaha, harus berusaha. Kalau kepengen masuk surga, ibadah dong. Masuk akal. Kalau kepengen
pengen senang, usaha dong, dagang, kerja, cari nafkah. Kullifa yang diperintah harus mengikuti syariat, diperintah dan harus mengikuti syariat. Misalnya, saya pengen masuk surga, mesti menjalankan perintah. Perintah itu mesti mengikuti aturan syariat. Sholat itu ada aturannya, ada niatnya, ada takbirnya, ada qiyamnya, ada ruku, ada sujud, dan duduknya. Gak bisa bikin sholat model sendiri, gak bisa. Mesti ikut Rasulullah, ikut Quran. Walam yakun mu'assiran, dan kasab itu, usaha itu katanya tidak memberikan pengaruh gitu. Ta'rifah, maka mengertilah. Maksudnya orang masuk surga tidak semata-mata karena usaha. Benar? Ya. Orang masuk surga bukan semata-mata karena sholat gitu. Ada peran lain tuh, ada rahmat Allah. Contoh, sudah pernah saya sampaikan di sini, beberapa orang sahabat di Madinah, mereka adalah minal fuqara, orang-orang fakir. Mereka datang menemui Rasulullah, kemudian mengadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur, katanya. Coba Anda lihat, banyak orang-orang kaya yang memborong pahala. Kata Nabi, apa maksudnya? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, sama. Yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Cuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah karena hartanya lebih. Walam natasaddaq. Sementara kami fakir nggak bisa sedekah, ya Rasul. Jadi mereka lebih unggul dari kami. Gitu. Kata Nabi, kamu juga bisa sedekah. Gimana caranya Rasulullah? Orang kami nggak punya, orang-orang fakir semua gitu. Setiap habis sholat, jangan langsung pulang, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali, baru sudah waktu. Dijalanin sama si fakir nih. Asal habis sholat gak langsung pulang, dia subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus sampai selesai. Lama-lama orang kaya apa tahu ini kok gampang pulang-pulang nih, pada ngapain aja didengerin aja gitu. Oh ternyata orang-orang ini kalau habis sholat baca tasbih 33 tahmid, 33 takbir, 33 tahlil 1 kali. Si kaya lapor sama Nabi, ya Rasul, katanya, apa benar Anda mengajarkan mereka supaya baca tasbih 33 tahmid, 33 takbir, 33 tahlil 1 kali? Kalau na'am, iya. Boleh nggak kami amalkan? Boleh. Begitu Nabi bilang boleh, langsung bekerja sama si orang kaya nih. Lama-lama si fakir mengerai. Kita disaingin lagi. Kapan kita bisa menangin ngadepin orang-orang kaya itu? Si fakir lapor sama Nabi, apa benar kau mengajarkan mereka seperti Anda ajarkan pada kami? Benar, kata Nabi. Kapan dong kami bisa lebih unggul dari mereka? Di sini kata kunci jawabannya, Allah tidak memasukkan seorang hamba ke dalam surga semata-mata karena amalnya. Bisa terkembang? Tidak semata-mata karena usahanya. Walakin, akan tetapi Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surga karena rahmatnya. Benar? Kalau begitu, benar nih. Walam yakun mu'assiran. Kasab itu tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, ta'rifah, sadarilah. Gitu. Sudah berusaha maksimal tapi tidak berhasil, jangan bergerutu. Ada hikmah di balik itu. Kenapa nggak berhasil? Ada kata kunci, ada rahmat Allah di situ. Boleh jadi tidak berhasil supaya kita sabar terus aja, berjuang terus. Paham kan ya? Sekarang kita lanjut nih.
al-musannif, penulis kitab, akan berkomentar terhadap pendapat ahli sunnah, yaitu pendapatnya katanya ya pertengahan untuk tawassul, mutawassil. Di sini bisa potong nih Pak RW sini. Jadi nanti nyatetnya gampang, tak apa-apa. Ya sunnah itu pertengahan katanya antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Adapun Qadariyah terlalu sangat berpegang teguh kepada syariat, terlalu berpegang teguh syariat, jadi Qadariyah usahanya aja gitu. Saya bisa maju karena usaha saya nih gitu, sehingga akibatnya tidak mau berserah diri kepada Allah, menjadi ngandelin usaha, tidak mengandalkan Allah. Kedengaran? Hanya mengandalkan terhadap katanya pekerjaannya sendiri. Adapun kaum Jabariyah, sebaliknya Jabariyah sangat berpegang teguh terhadap hakikat, sehingga sama sekali dirinya tidak mempunyai keinginan dan semuanya katanya diserahkan kepada Allah. Kalau Jabariyah nggak ada usaha gitu. Ente kenapa dia di rumah? Ya aneh begini karena Allah punya mau. Gimana Allah punya mau? Bisa tahu nggak? Yang lebih celaka lagi pada zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada seorang pencuri tangkap. Ketika ditanya, kenapa saudara mencuri? Saya mencuri karena disuruh Allah. Ini Jabariyah ini. Saudara tahu nggak? Tangan saya digerakkan oleh Allah untuk mencuri gitu. Sayyidina Umar hukum 2 kali dia. Hukum pertama dipotong tangannya karena mencuri. Hukum kedua dicambuk. Itu hukum tambahan. Kenapa? Karena menganggap Allah menjadi sebab dia mencuri. Ini Jabariyah nih. Paham kan ya? Dan akibatnya mereka tidak mau berusaha. Ini Jabariyah. Ayat yang dipegang oleh Qadariyah adalah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang dia usahakan. Begitu sebaliknya. Yang kesimpulannya manusia untung dan ruginya katanya tergantung kepada kasabnya, usahanya. Dan ayat yang dijadikan pegangan oleh Jabariyah adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu sekaligus telah membawa kamu beramal. Jadi kita beramal ini sepenuhnya karena Allah. Gitu katanya. Yang kesimpulannya manusia dan pekerjaannya semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ahli sunnah sekarang dikasih penjelasan. Untuk ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara Jabariyah dengan Qadariyah, yakni ayat yang dijadikan pegangan oleh Jabariyah dan Qadariyah dikumpulkan, digabung dan digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa manusia wajib kasab, manusia wajib usaha, manusia wajib ikhtiar. Akan tetapi kasab tersebut, usaha itu katanya tidak berpengaruh sebagai sebab dia bisa masuk surga. Seperti wajib makan kepada manusia yang ingin kenyang, sedangkan yang memberikan kekenyangan itu adalah Allah. Bisa tahu nggak? Makan wajib, kenyang atau tidaknya nanti Allah yang nentuin. Dan manusia yang ingin bahagia maka harus melaksanakan taat atau takwa. Kalau pengen bahagia takwa dong, kalau pengen susah ibadah dong. Sebab di dalam syariat kebahagiaan itu kehendak Allah. Bapak nih bisa duduk di masjid Al-Quswa pagi-pagi karena kehendak Allah. Alhamdulillah. Ibu duduk di sana juga atas kehendak Allah. Jadi
terhadap kebahagiaan seseorang manusia. Sebab firman Allah dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi syariat itu harus disambut katanya, dengan perjuangan, sedangkan hakikat itu harus disambut dengan keyakinan. Terus kita kelanjut saya terang. Dan inilah hikmahnya katanya, manusia diberi akal. Dan akal manusia harus berjuang, dan dengan hati manusia harus berserah diri kepada Allah. Qaulu wa inna lil abdi, artinya menurut ahli sunnah wal jamaah, seseorang hamba wajib kasab, wajib usaha. Akan tetapi kasab tersebut tidak berpengaruh, bukan satu-satunya sebab. Kasab dengan mempraktekkan syariat, dan tawakal dengan mengiktirafkan terhadap hakikat. Yakni hakikatnya kita bisa bekerja, dan pengaruhnya Allah SWT yang menciptakan. Ketahuilah olehmu keterangan ini dengan benar-benar. Mari kita lihat, kita bahas. Ilmu dalam Islam, al-ulum fil Islam, al-ulumu fil Islam. Ilmu dalam Islam. Kalau dicari intinya, seluruh ilmu dalam Islam itu intinya pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, intinya di sini. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang siapa Allah. Gitu. Benar? Seperti apa sifat Allah, bagaimana af'al perbuatan Allah, seperti apa hakikat dan isi makna dari asma Allah. Jelas? Ilmu tauhid. Jadi dia memperkenalkan tentang Allah, Allah dengan segala manifestasinya. Nanti dikenalkan siapa Rasulullah, bagaimana kitab suci, bagaimana hari kiamat, bagaimana qadar dan takdir dan lain. Ilmu tauhid itu kalau didalami lagi muncul ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu di dalam Islam, filsafat dan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid difilsafatkan, difalsafatkan. Nah, dari ilmu kalam ini kita mengenal firqah-firqah. Ada firqah-firqah di sini. Kata Nabi, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dengar? Terus orang Nasrani terbelah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati, sedangkan umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dengar? Nah, yang 73 itu banyak tuh. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa tahu ya? Nah, masing-masing firqah ini punya tekanan sendiri-sendiri, punya stressing sendiri-sendiri dalam memahami ilmu tauhid ini. Bisa tahu ya? Nah, yang dibahas dalam kitab tadi barusan ada 3 firqah. Sebelum lanjut, dari 73 golongan yang Allah Nabi sebutkan tadi itu, kulluhum finnar, semua bakal masuk api. Benar?
illa wahidah, kecuali satu. Ditanya yang satu yang mana ya Rasul? Gitu. Dijawab sama Nabi, ma ana alaihi ashabi. Apa yang saya lakukan ditiru oleh umatku itu ahlus sunnah. Wa ashabi, dan apa yang dilakukan sahabat-sahabatku yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itulah wal jamaah. Jadi dari 73 yang disebutkan Nabi itu, yang bakal masuk surga tinggal 1, ahlus sunnah wal jamaah. Bisa tak tahu? Dia ada di sini dia. Ahlus sunnah. Kenapa dia di tengah, kan gitu pertanyaannya? Karena ada yang lain misalnya Qadariyah. Qadariyatun, ini orang Qadariyah. Bisa tangkap? Qadariyah itu sangat menekankan kasab usaha. Dia sangat menekankan syariat. Ini sangat ditekankan usaha, dia kasab usaha ini diutamakan. Nah, karena sangat menekankan syariat, mereka meninggalkan hakikat, nggak mau berserah diri pada Allah. Saya bisa kaya karena usaha saya, bisa terkenal betul. Saya begini maju karena saya usaha, gitu. Itu kayak Korun, kenal nggak Korun? Korun dulunya bokeh, dulunya fakir Korun itu. Waktu dia fakir, dia datang sama Nabi Musa. Ya Musa, doain saya, katanya, supaya saya jadi orang kaya. Nabi Musa karena tahu saudaranya ini saudara sepupunya, misanannya Nabi Musa. Tahu dia orang alim, ngerti Taurat, didoain. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah, jadi kaya dia. Sayang begitu kaya itu pasang kaya, pembantunya 4.000 orang. Kita 4 aja nggak punya. Coba. Semua dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih perhiasan, itu sama Korun. Ngangkat kunci berangkasnya 10 orang nggak kuat, kuncinya doang biar berangkas itu. Korun tuh, begitu dia sudah kaya, lupa pada Allah yang memberi kekayaan. Apa kata dia? Mama utitu ilmi, katanya. Semua yang saya miliki ini atas usaha saya. Ditenggelamkan Allah untuk Korun. Nah, orang Qadariyah ini mirip Korun tuh, mengandalkan syariat usaha tapi lupa pada hakikat. Dia bisa begitu kan hakikatnya Allah. Lebih celaka lagi Korun itu, begitu sudah kaya pindah agama. Tadi beriman pada Allah, beriman sama Nabi Musa. Begitu kaya dia percaya kepada dewa Arab. Kalau di Mesir ada dewa Arab, dewa matahari. Naudzubillah. Kita lihat. Ada selain itu ada Jabariyah. Kalau Jabariyah ini sangat mengandalkan hakikat. Jabariyah. Dia sangat mengandalkan hakikat. Karena mengandalkan hakikat, nggak mau usaha. Benar? Kenapa? Saya begini karena Allah punya mau. Gitu. Badan saya, usaha saya digerakkan oleh Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, saya nggak bergerak, diam aja deh. Bokeh terus. Paham nggak?
Ini hakikat nih. Dia pada usaha. Kalau ini mengandalkan usaha, melupakan tawakal. Dilupa, nggak punya tawakal. Kalau ini mengandalkan tawakal, punya usaha. gitu, lupa usaha. Benar nggak? Iya. Nah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah nih. Kata Ahlus Sunnah, hidup ini mesti ada usaha dong. Gitu. Tapi hasil dan tidaknya usaha sepenuhnya diserahkan pada Allah. Bisa tetap nggak? Usaha aja dulu, jangan nggak usaha terus nggak mau berusaha terus nyerahkan pada Allah. Boleh, usaha aja dulu secara maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Nih tawakal. Jadi dua kutub yang berbeda di tengah orang sunnah. Itu sebabnya orang sunnah dalam cara berpikir akidahnya dia moderat via media. Kalau bahasa kampung sakmatio. Nggak ada orang Jawa sini. Orang Banjar semua nih. Sedang-sedang aja. Jadi ini ekstrim nih. Ini ekstrim, nah di sini dia. Bisa tangkap ya? Iya. Dia mengakui ini penting, usaha penting. Bagaimana Anda bisa masuk surga kalau nggak sholat? Sholat wajib, cuman jangan gara-gara sholat sombong. Buat tiap hari sholat kalau masuk surga kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz. Lu nggak pernah sholat lu neraka lu, jangan sombong, paham itu? Nah, mengandalkan usaha perlu, tapi jangan lupa ada tawakalnya. Dia nggak punya nih. Sebaliknya ini tawakal doang, kerja enggak, usaha nggak mau, dia nggak berduit, paham itu? Jadi ini bagaimana gitu? Ya. Dalam banyak hal, Ahlus Sunnah itu pertengahannya moderat. Jelas? Yes. Nah, dalam bidang syariah kita lihat misalnya Ahlus Sunnah itu ditandai dengan adanya 4 madhab. Kalau tadi bilang akidah ini, nah, kalau bilang syariah itu ada 4 madhab. Semuanya Ahlus Sunnah. Satu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, itu Ahlus Sunnah. Betul kan? Yang kedua madhab Maliki, itu Ahlus Sunnah juga. Yang ketiga madhab Syafi'i, Ahlus Sunnah. Yang keempat madhab Hambali, juga Ahlus Sunnah. Nah, yang 4 ini disebut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di bidang akidah, firqahnya nama Ahlus Sunnah. Kalau di bidang syariah, di bidang fikih muncul Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Benar? Nah, di bidang akhlak, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah akhlaknya akhlak tasawuf. Jadi nanti kalau ilmu tauhid itu didalami, tauhid didalami, ini muncul ilmu tasawuf. Pertanyaannya, apa bedanya ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf? Kalau ilmu tauhid memberikan informasi keilmuan tentang Allah dengan segala rinciannya. Kalau ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana cara dekat dengan Allah. Supaya bisa dekat dengan Allah, ya orang mesti bersih hatinya dong. Gak boleh syirik, gak boleh riya, gak boleh dengki, gak boleh sombong, gak boleh sum'ah, gak boleh ujub gitu. Diajarin bagaimana caranya berzikir di sini nih. Kedengaran ya? Iya. Bagaimana caranya bisa dekat pada Allah, bagaimana bisa melihat Allah tuh sini nih. Makanya intinya ini di sini gitu. Ini kiblatnya ke sini gitu. Paham gak? Nah,
ini mengajarkan akhlak, al-akhlak, akhlak. Akhlak ada banyak, gitu. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami. Nih akhlak nih diajarin gitu. Nah kitabnya banyak yang kita baca nanti kan setelah ilmu tauhidnya kita baca lagi hidayah, ada kan? Ya. Bagaimana akhlak dalam berwudu, gitu. Bagaimana akhlak dalam sholat, bagaimana akhlak ketika puasa. Nah, ada akhlak semua dijelaskan oleh ini. Gitu. Kalau ilmu fikih dia menjelaskan aturan hukumnya, gitu. Supaya sholatnya sah, mesti ada rukunnya dong. Kalau rukun udah jalanin, mesti jalankan sunnahnya, gitu. Kalau sunnah udah jalan, jangan lupa waktunya. Yang kelima keempat adabnya, gitu. Yang kelima khusyuknya. Nah khusyuk ini yang ajarin dia nih. Kedengeran? Yeah. Jadi semuanya penting. Adanya di Al-Uswah hari Sabtu subuh. Jadi ngaji di Al-Uswah penting supaya bisa masuk surga. Kalau tak surga bukannya masuk surga, bisa ketemu Allah. Amin. Kenapa masuk ketemu Allah? Ketemu Allah pasti di surga. Nggak mungkin di neraka. Benar? Yeah. Terus kenapa kok bisa ketemu Allah? Karena sebesar-besarnya nikmat itu ketemu Allah. Masuk surga nikmat, lebih bertemu dengan yang punya surga. Beneran? Bang Mamat kawin sama Pak Mumun. Paham kan? Dia cinta banget sama si Mumun. Bangun tidur Mumun. Atau jalan manggil si Mumun, mau makan manggil si Mumun, habis makan manggil si Mumun, mau tidur Mumun aja gitu. Kedengaran ya? Kenapa? Rindu dia sama si Mumun. Begitu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar si Mumun nggak ada yang cakep, si Mumun doang cakep. Emang berubah dari awal si Mumun. Biarnya si Mumun lagi ada di hotel bintang 5. Nggak ada yang cakep, doang cakep. Paham gak? Tuh, sama. Kalau kita bangun tidur Allah, kemana-mana Allah. Ya kita umur Allah, gitu. Bukan surganya tapi Allah. Gitu. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah bukan surga. Kedengeran? Itu sebabnya orang yang sudah tingkat derajat makrifat sudah tinggi seperti Rabi'atul Adawiyah, dia waktu ditanya, apakah anda ibadah karena pengen masuk surga? Bukan. Apakah anda ibadah karena takut masuk neraka? Juga bukan. Jadi apa yang anda cari? Saya begini karena saya rindu dengan kekasih saya. Siapa itu? Allah, Rabbi wa Rabbukum. Dia Tuhanku juga Tuhan kamu. Kalau udah rindu, semuanya fokusnya Allah aja. Allah. Amin. Nah kesono mau kita mau menuju. Emang nggak ada usaha. Orang kalau fokusnya Allah, dunia datang. Beneran nggak? Kalau kita Allahnya kita uber, dunia ngikutin, nyamperin dengan sendirinya karena yang punya dunia Allah, Maha Kuasa dia. Mana contoh Bapak nih, karena yang uber Allah, plastik datang. Betul nggak? Kalau terus sebentar makanan datang, coba Allah tahu nih gitu. Ingatnya jangan takut susah. Karena makanya kita uber Allah no. Allah Maha Kaya, dia tahu bagaimana bikin orang senang. Ini orang uber saya nih, posisi dia nih keperluannya. Beneran?
Tapi kalau kita berdunia, Allah luput. Gue pagi-pagi pengen makan gue, datang gaus pak. Niatnya pengen makan gue, nggak dapat pahala. Paham gak tuh? Dunia yang diuber, akhirat luput, Allah luput. Kalau yang diuber Allah, dunia nyamperin. Itu yang disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, katanya. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Ada aja rezeki. Amin. Setuju nggak? Kita lanjut dikit lagi ya. Atau sudah mau nanya? Saya tawarin, ini baru satu makalah nih. Dan itu baik ya. Mau nanya boleh, mau terus boleh, mau berhenti boleh. Nanya, terus boleh. Mungkin ada tadi sudah dikatakan bahwasanya umat Rasulullah kan bertahan dari yang dari disebutkan umat tiga di antara Jabariyah dan Ahlussunnah disebut Jabariyah. Nah yang lainnya itu apakah masuk kategori sebenarnya atau belum bagaimana? Ya, sisa dari ini ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, ada Mu'attilah, ada Rafidiyah dan macam-macam. Itu masuk ke dalam naring. Yang selamat cuma satu, yang tengah itu. Jelas ya? Ya. Tausiahnya apa? Karena sudah yakin berdasarkan hadis itu. Yang kedua, tadi hadis jelas. Yang kedua, hadis Bukhari Muslim tadi itu. Ikutin saya, ikutin sunnah sahabat saya, kata Nabi. Mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasul, Ahlussunnah. Mengikuti sahabat, wal jamaah. Itu sudah yakin itu. Yang kedua, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini tadinya Mu'tazilah. Setelah dia mengalami pergolakan pemikiran yang sangat kuat, dia akhirnya menetapkan saya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dia menjadi Ahlussunnah karena mimpi ketemu Rasulullah. Kalau di kalangan tasawuf, ketemu Rasulullah bukan sesuatu yang ilusi, sesuatu yang bisa terjadi. Orang udah cinta sama Rasul bisa ketemu Rasul. Dalam ketemu dengan Rasul itu, Rasul bilang, ya katanya Abu Hasan kata gitu, ikuti Ahlussunnah wal Jamaah, jangan yang lain. Jadi wasiat Rasulullah, hidup ini kalau pengen selamat berpegang pada akidah tarekat Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah, di bidang syariah yang tadi itu. Di bidang akhlak tadi, tasawuf tadi, gitu. Paham ya? Jadi jangan ragu-ragu Pak, gitu. Mesti mantap. Dan saya mengajarkan semua kitab yang diajarkan sini semua Ahlussunnah Jamaah. Jalalain minggu lalu ya, Ahlussunnah Jamaah, Madzhab Syafi'i itu Imam Jalalain. Nih, ya, Sayyidina Al-Albani itu Ahlussunnah Jamaah dan Madzhab Syafi'i. Imam Ghazali gitu, Ahlussunnah wal Jamaah, Madzhab Syafi'i. Kedengaran? Jadi jangan ragu, kita ini gitu, punya pendirian dalam beragama. Kalau nggak punya pendirian, hanyut di bawah arus. Jelas? Kenapa Ahlussunnah? Karena jaminannya tadi, satu hadis Bukhari Muslim, yang kedua Rasulullah sendiri yang besar wasiat. Yang ketiga faktanya Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana. Mayoritas umat Islam di dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei itu Ahlussunnah semua. Irak itu Ahlussunnah. Saudi Ahlussunnah gitu. Cuma ada yang cuma Ahlussunnah doang tapi dampaknya kepada jamaah. Yang betul Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa tahu semua Mesir, Yordan, Palestina, Aqsa itu Ahlussunnah semua. Ya, yang Syiah cuma Iran, sebagian kecil Irak.
Libanon, Hizbullah itu Syiah. Kedengeran? Ya. Ya. Hah? Wahabi ngakunya Ahlussunnah. Ngakunya Ahlussunnah. Jelas? Siapa lagi mau nanya? Dengan nanya aja deh. Ya. Kalau dari syariah itu kan ada empat mazhab pluralis sunnah itu. Kalau di tauhid itu pun ada beberapa aliran tentang yang berfirqah. Di tasawuf itu yang ahli sunnah kan ada Samaniyah, ada macam-macam gitu, ada Sabandiyah. Jadi yang betul ahli sunnah dari tasawuf itu apakah ada juga yang ahli sunnah dari tasawuf? Ya. Kalau dalam bidang akidah namanya firqah, sekte kalau bahasa lain. Kalau di bidang syariah kita mengenal school of law. Madhab itu banyak, tapi yang diakui, yang dianggap Ahlussunnah Jamaah yang 4 itu. Kalau di bidang tasawuf namanya tariqah. Tariqah sebagian besar Ahlussunnah. Tariqah sebagian besar Ahlussunnah. Semua sebagian besar. Cuma ada beberapa yang bukan Ahlussunnah. Kenapa? Karena tarekat itu tidak bisa lari dari sunnah Nabi. Ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah. Ini kalau Qadariyah beda. Qadariyah dengan Qadiriyah beda. Kalau Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah dengar nggak? Ya. Itu. Ada Maulawiyah Jarul Rumi, ada Tijaniyah, banyak. Ada misalnya lagi Sanusiyah sesuai dengan nama imamnya. Ada misalnya Tariqah Mu'tabarah, banyak. Umumnya semua tarekat itu berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Nah, yang kita pelajari itu mengikuti pahamnya Imam Ghazali itu Ahlussunnah. Jelas? Siapa lagi? Nggak jelas. Mana mic-nya? Bu, pakai mic aja biar kedengaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di halaman yang 69 insya Allah aku